adik-adik, perkenalkan nama aku Indah Nurmansyah dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, jurusan Ilmu Gizi. Nah, di sini aku mau minta waktunya sedikit ya untuk mengedukasi hipertensi. Sebelumnya aku minta tolong untuk ngisi pretestnya ya. Mohon diisi ya. Iya, menu-menu memori gak tahu kok. Sama capein gak? Nama tulis dulu. Ini isinya sesuai pengetahuan kalian aja ya. Umur lu berapa tuh? 2. Salah. Udah. Gini sih. Cuma nomor 1 yang benar. Jangan kayak gitu. Gitu keren. Ayo hoki bener semua. Hoki. Deh. Hoki. Oke. Lu peringkat berapa ya? Saya nggak diterima loh nilai banget. Ya udah. Gambar. Boleh gambarin. Oke. Lagi epokan siapa? Aku dong. Kok hilang atau lagi? Tutupin kepala. Nah, sambil dibaca materinya aku mulai ya. Ini bentar. Stop hipertensi. Stop di profesor. Kamu kelihatan nggak? Kelihatan. Oke teman-teman, langsung ke materinya aja ya, biar mempersingkat waktu. Nah, di sini aku mau nyampein materi hipertensi pada remaja. Nah, di sini kan umur kalian pada remaja kan, sekitar 12, 13, 15-an. Nah, yang pertama itu ada pembahasannya tentang pendahuluan, etiologi hipertensi, epidemiologi hipertensi, patofisiologi hipertensi, faktor resiko, sama tata laksana dan juga anjuran Kemenkes. Nah, selanjutnya itu di sini siapa sih yang tahu hipertensi itu apa? Tahu nggak? Adalah peningkatan tekanan Ini ada nih. Nah, ya. Nah, selanjutnya ya, kita slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya pendahuluan itu. Menurut WHO, nah mendefinisikan remaja yaitu kelompok usia 10 sampai 19 tahun. Nah, remaja itu ada 3 tahap, 3 fase. Ada remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Nah, remaja awal itu umurnya berapa sampai berapa? Umur remaja awal itu 10 sampai 13 tahun. Nah, umur remaja menengah itu usia 14 sampai 16 tahun, dan usia remaja akhir itu umur 17 sampai 19 tahun. Nah, hipertensi itu apa sih? Nah, hipertensi itu adalah merupakan penyakit yang tidak menular. Ingat, garis bawahi. Hipertensi adalah penyakit tidak menular atau kita sebut PTM, penyakit tidak menular. Nah, yang menjadi masalah serius belakangan ini. Nah, hipertensi ini termaksud penyakit 10 terbesar di dunia. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi hipertensi. Nah, apabila kadar darah, tekanan darah dikatakan normal, itu memiliki tekanan darah sebesar di bawah 120 mmHg. Nah, kalau dikatakan prehipertensi itu tekanan darahnya sekitar 120 sampai 139 mmHg. Nah, kalau dikatakan stage 1 hypertension itu sekitar 140 sampai 159 mmHg. Nah, stage 2-nya hipertensi itu lebih dari 160, dan paling parahnya ini isolated systolic hypertension itu di atas 140 mmHg. Nah, selanjutnya ya, udah paham kan? Berarti hipertensi itu yang dikatakan hipertensi itu di atas 120 kan? Nah, selanjutnya itu ada etiologinya. Nah, etiologi hipertensi ini apa sih? Nah, hipertensi
remaja diklasifikasikan sebagai hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, tapi ada penelitian meneliti bahwa kebanyakan remaja itu mengalami hipertensi yang tidak diketahui atau primer, yang disebut esensial. Nah, selanjutnya ada epidemiologi, yaitu sebaran wilayah. Misalkan hipertensi itu beredar di wilayah mana aja sih? Nah, angka kejadian hipertensi ini di dunia itu sangat bervariasi. Nah, ada penelitian bahwa mengatakan negara maju itu menyebutkan persentasenya itu sekitar 1,3 sampai 21,6%. Kan? Nah, selanjutnya ada patofisiologinya. Apa sih bisa terjadinya hipertensi itu gimana? Nah, yang pertama ada faktor genetik, ya kan, genetik dari orang tuanya. Nah, yang kedua ada sistem saraf pusat, yaitu terlalu aktivasi simpatisnya terlalu tinggi. Nah, selanjutnya ada kerja jantungnya, cardiac outputnya itu bekerja terlalu banyak sehingga menyebabkan jantungnya itu bekerja selalu cepat gitu. Terus ada gejala ginjal, retensi sodium, nah terus gastrointestinal, yaitu ada obesitas, mikronutrien dan alkohol, itu menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, nanti selanjutnya dibahas ya kenapa sih ada mempengaruhi hipertensi semua. Nah, terus ada endokrin, yaitu kadar insulinnya sama aldosteronnya. Nah, terus ada endotelium, endotel dan nitrit oksida. Dan terus dalam faktor lingkungannya itu ada lingkungan, stres, usia, dan jenis kelamin. Tuh. Nah, selanjutnya ada faktor risikonya. Nah, faktor risiko ini yang pertama adalah ada umur. Nah, umur itu misalkan kamu sekarang nauzubillah kena hipertensi. Nah, semakin nambah umur itu berarti semakin tinggi kadar tekanan darahnya. Tuh. Nah, terus jenis kelamin, ada penelitian bahwa mengatakan paling besar hipertensi ini terjadi pada wanita. Kenapa terjadi kepada wanita? Karena kan kadang wanita itu pola makannya mau bener kayak diet gitu, tapi kan dia nggak punya kayak tetap makan kayak diet diet asal-asalan gitu, menyebabkan pola makannya berantakan tuh. Nah, terus ada ras atau etnik, terus ada berat lahir. Nah, terus ada status gizi, bisa status gizi rendah atau bisa status gizi lebih. Nah, terus genetik, ya kan? Terus selanjutnya ada kebiasaan merokok. Di sini ada nggak yang udah merokok? Alhamdulillah ya, belum ada yang merokok. Nah, kenapa sih merokok itu resiko terjadinya hipertensi? Dikarenakan zat kimia yang ada di rokok seperti nikotin dan karbon monoksida itu dihisap melalui rokok masuk ke dalam aliran darah. Nah, habis masuk ke aliran darah itu, dia itu merusak endotel pembuluh darah arteri. Tuh, tahu kan pembuluh darah arteri? Nah, itu akan merusaknya dan mengakibatkan proses atherosclerosis atau terjadinya hipertensi. Nah, terus juga hormon tersebut itu akan menyempitkan pembuluh darah gitu. Pembuluh darahnya akan semakin sempit dan tekanan darahnya otomatis naik. Nah, bisa juga kalau misalkan tekanan darahnya udah naik, dia itu bisa mengalami stroke. Tuh. Nah, selanjutnya ada olahraga, aktivitas fisik. Nah, di sini tuh ada dua, aktivitas fisik yang kurang dan aktivitas fisik yang berlebihan. Itu tidak dianjurkan. Kenapa aktivitas fisik yang kurang? Karena kalau misalkan orang yang aktivitas fisiknya kurang, itu akan lebih besar peluangnya mengalami obesitas, sehingga kan ada penyempitan kerja jantung kan. Nah, terus yang berlebihannya aktivitas itu, berlebihan olahraga itu tidak baik juga, karena kalau olahraga kan pasti memompa jantung terlalu besar kan, sehingga kayak nggak kuat gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada konsumsi alkohol. Kenapa sih konsumsi alkohol itu menyebabkan resiko terjadinya hipertensi? Karena di dalam alkohol itu bersifat meningkatkan menyebutkan pembuluh darahnya gitu. Nah, tata laksana hipertensi itu gimana? Kalau misalkan kita gejala nih, kayak misalkan ini kayaknya harus ngecek nih, kayaknya ada gejala-gejala yang ini. Nah, ngecek
kita mengukur tekanan darah kita. Kalau misalkan tadi kan udah tahu kan klasifikasi stage hipertensi itu berapa 120 itu normal gitu. Nah kalau dikatakan normal itu hanya memerlukan edukasi saja. Nah kalau misalkan pre-hipertensi itu adanya pengobatan dan gaya hidup gitu. Terus habis ada pengobatan dan gaya hidup, perlu apa? Harus diukur kembali kan bahwa ini masuk apa enggak, manjur apa enggak gitu pola hidupnya. Nah terus habis itu udah monitor selalu konsultasi pada ahli gizi gitu. Nah terus ada hipertensi derajat 1, yaitu ada stage 1 tadi disebutkan, itu ulang ukur tekanan darah, terus pemeriksaan diagnostik, terus ada terapi obatnya. Terus kalau misalkan dia obesitas dikatakan itu berarti dia harus mengurangi berat badannya dulu ya. Terus selanjutnya itu ada hipertensi derajat 2 atau disebut tadi stage 2 ya kan. Nah itu gimana sih mengatasi hal tersebut? Nah adanya yang pertama itu pemeriksaan diagnostik, evaluasi kerusakan organ target. Nah terus selanjutnya ada rujukan untuk ekspresi hipertensi pada anak. Nah terus kalau misalkan dia termasuk IMT normal, dia masuknya ke gizi baik, itu berarti terapi obat aja. Nah kalau misalkan IMT-nya nggak normal kayak overweight, obesitas, itu kurangi berat badan dulu baru. Nah selanjutnya ada pencegahan hipertensi. Nah itu kan udah ada ya pencegahan hipertensi itu ada apa aja sih? Cek kesehatan. 1C itu apa? Cek kesehatan secara rutin. Yang E? Makanan pokok. R? Rajin aktivitas fisik. D-nya? Diet seimbang. I-nya? Istirahat cukup. K-nya? Kelola stres. Nah, berarti udah paham kan cerdik itu apa? Berarti harus pencegahan hipertensi apa sih? Oh, cerdik. Tuh, ingat ya. Nah, selanjutnya ada makanan terkait gizi dan diet. Apa sih? Boleh gak sih makanan ini buat orang yang hipertensi gitu? Ada gak sih makanan yang nggak boleh buat hipertensi? Sebenarnya itu nggak ada makanan yang dilarang, tapi dibatasi, gitu kan? Dibatasi. Misalkan kemarin-kemarin setiap hari, sekarang berarti seminggu sekali gitu. Nah makanan yang dianjurkan atau boleh itu ada pisang, sayuran hijau kecuali daun singkong, daun melinjo, sama bijinya. Nah yang ketiga itu mengonsumsi buah-buahan kecuali durian. Kenapa durian dilarang? Ada yang tahu gak? Durian kenapa dilarang? Karena durian itu buah yang bergas. Nah yang keempat itu ada sarannya itu ada yogurt dan olahan susu lainnya yang rendah lemak, terus susu skim, oatmeal, dan ikan. Nah makanan yang dibatasi, bukan dilarang ya, dibatasi. Itu ada makanan yang mengandung garam seperti makanan cepat saji, terus makanan kemasan, makanan yang pakai es, jam Clara, banyak mengandung gula, terus juga makanan berlemak, makanan minuman alkohol itu dibatasi ya. Kalau alkohol kan udah tahu dilarang sama agama, jadi nggak boleh. GGL itu apa deh? Gula, garam, lemak. Udah lemak aja GGL itu. Nah kalau gula itu batas konsumsinya itu sehari 4 sendok makan. Nah kalau garam itu 1 sendok teh per hari. Kalau lemak itu kurang dari 5 sendok makan per harinya. Nah terus juga harus mengonsumsi buah-buahan serta sayuran. Nah selanjutnya ada tips mengontrol hipertensi. Di situ ada kan di outputnya, bisa kan, bisa dibaca. Nah terus selanjutnya ada, terima kasih. Nah di sini siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya gak? Saya Kak. Apa? Ada yang mau nanya gak? Nanya, ada yang mau nanya gak? Saya Kak. Apa? Apa sih gejala hipertensi? Gejala hipertensi. Terus ada lagi gak? Saya Kak, Apa? tadi kan disebutkan di faktor resiko tentang aktivitas fisik. Nah, apa saja sih contoh aktivitas fisik yang cocok buat orang mencegah atau orang yang sudah terkena hipertensi? Terus ada lagi gak? Saya Kak. Apa? Kenapa sih stres itu termasuk faktor terjadinya hipertensi? Oh, oke. Nah tadi dari pertanyaan siapa? Kamu namanya siapa? Gabriel. Apa? Gabriel. Gabriel. Tadi kan Gabriel nanya gejala apa sih gejala hipertensi itu? Nah gejala hipertensi itu
bisa pusing, sakit kepala, tekuk, tahu gak tekuk? Ini terasa pegal, terus penglihatannya kabur, terus juga sering kesemutan, tahu kan kesemutan? Tahu pasti. Nah, terus jantung berdebar, sering berdebar dan cepat merasa lelah. Kepala, tekuk terasa pegal, penglihatan kabur, terus juga sering kesemutan, gitu kan, jantung berdebar. Sudah paham? Nah, tadi pertanyaan kedua siapa? Apa kamu? Aktivitas ya? Nah itu bisa kita mencegah atau ini kayak aerobik, kita ikut aerobik, terus lari kecil-kecil gitu, terus juga ada apa? Jogging, basket, volley gitu, yang sedang-sedang aja aktivitas fisik ringan gitu. Nah yang ketiga tadi siapa yang nanya? Saya Kak. Apa tadi? Kenapa sih stres itu termasuk faktor terjadinya hipertensi? Nah, stres ya, tadi kan termasuk faktor hipertensi. Iya. Nah, karena stres itu meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer dan curah jantung yang menstimulasi aktivitas saraf simpatis. Jadi kayak stres itu meningkatkan kayak aduh pusing banget gitu. Itu pembuluh darah kan kayak menyumbat gitu kan, dan pikiran. Nah, itu menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan terjadinya tekanan darah tinggi gitu. Nah sekian ya edukasi saya kali ini, dan mohon satu kali lagi isi post test yang tadi ya. Iya Kak. Ini ya dikasih edukasi. Yang itu yang serius. Tapi tadi gue ada yang baca itu ada jawabannya. Pesawat lagi. Yuk, cap. Tadi nanti udah. Sama berarti Kak. Kita udah di akhir acara. Marilah kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya waktunya teman-teman semuanya. Semoga edukasi kali ini tuh berkah kalian semua ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.